Lanjut. Nah, ini yang on kamera kelompoknya siapa? Kelompok saya, Bu. Budias. Iya. Yang ini. Iya. Budias, Berarti Bu saya- Eka on kamera. Saya sudah on kamera, Pak. Untuk Yang pembagian lain waktu. stop ya, Mbak. Ya, untuk pembagian waktu kita dari kelompok kita nanti Bu Tias kasus 1, kemudian Bu Eka kasus 2, saya kasus 3. Siap dimulai Bu Tias untuk kasus 1. Oke, Bu Ya. Parmi, mulai timernya nggih. Halo, assalamualaikum Rina. Bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Oh iya, hari ini Bu Tias ingin ngobrol denganmu. Sepertinya agak lama ya. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu apa tidak ya? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu ayo ke ruangan Ibu. Baik, Bu. Siap. Saya mengikuti, Bu. Terima kasih Rina. Jadi begini, terkait lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten kemarin, apakah ada sesuatu yang mengganjal atau mengganggu kamu? Apa benar seperti itu? Sebenarnya, kalau boleh jujur, saya ingin menyampaikan hal ini juga pada Ibu. Tapi selama ini saya bingung mau cerita ke siapa, Bu. Oke, baiklah. Coba sekarang ceritakan pada Ibu, siapa tahu nanti Ibu bisa membantumu menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Tapi sebelumnya Bu Tias tanya dulu, apa ya kira-kira tujuan yang kita harapkan dalam diskusi ini? Dengan bintang ini saya berharap nanti saya akan lebih bisa yakin, bisa lebih percaya diri dalam mengikuti lomba pidato, dan saya bersedia, Bu, mengikutinya. Tapi saya takut, Bu, saya tidak pede. Oke Rina, kira-kira kesempatan apa yang kamu miliki saat ini ketika kamu akan mengikuti lomba pidato bahasa Inggris? Kesempatan yang saya miliki ini adalah kesempatan untuk mengikuti dan menjuarai lomba pidato bahasa Inggris mewakili sekolah di tingkat kabupaten, Bu. Oke, kalau begitu sekarang kamu ceritakan apa yang membuatmu takut dan tidak percaya diri. Begini, Bu, saya itu kalau berbicara di hadapan orang banyak itu sering grogi, sering keringat dingin. Apalagi kalau sekarang itu di tingkat kabupaten. Saya malu, Bu. Saya takut berbuat salah, dan saya juga takut kalau tidak juara nanti diolok-olok sama teman-teman. Oh begitu ya, baiklah. Jadi yang membuat kamu ragu itu karena takut, grogi, deg-degan saat tampil di hadapan orang banyak ya? Iya, Bu. Nah, kira-kira apa kekuatan kamu dalam mencapai tujuan agar kamu dapat berhasil percaya diri dalam lomba pidato bahasa Inggris ini nanti? Sebenarnya saya itu tahu, Bu, kalau saya berbakat dalam bahasa Inggris. Pronunciation dan grammar saya juga lumayan dalam berbahasa Inggris ini, Bu. Nah, kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa kamu ambil dalam pidato bahasa Inggris ini? Kemungkinan saya akan lomba ini, Bu, dalam lomba pidato bahasa Inggris ini, dan kalau saya berlatih dengan giat, saya kemungkinan juga akan bisa memenangkannya. Nah, kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kamu dalam meraih tujuan dalam kegiatan lomba ini? Sebenarnya hambatan saya itu banyak, Bu, tetapi yang paling besar itu yaitu mengawal bagaimana saya memunculkan rasa percaya diri saya itu yang sangat sulit. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah ada cara agar rasa takutmu, rasa grogimu itu bisa hilang? Atau pernahkah kamu mencoba bagaimana agar bisa tampil berani? Kira-kira bagaimana solusinya? Kalau itu
saya akan lebih berani kalau saya itu benar-benar sudah menguasai materinya, Bu. Baru saya akan berani dan percaya diri. Oh begitu, berarti kamu akan berani dan pede jika sudah menguasai materi pidato. Kalau begitu sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kamu dapat menguasai materinya? Tentunya dengan rajin berlatih, Bu. Dengan membaca lebih dulu, kemudian memahami isi dari pidato yang akan saya bawakan tadi. Oh iya, bagus itu. Berarti dengan memahami isi pidato, kemudian berlatih dengan rajin dan ditambah kemampuan yang kamu miliki, Ibu yakin kamu pasti akan bisa. Akan tetapi kamu juga harus ingat, tujuan ikut lomba tidak hanya mengejar juara, tetapi kamu akan mendapatkan pengalaman baru, teman baru, dan kamu juga bisa belajar loh dari peserta lain sehingga kemampuan kamu juga akan meningkat. Betul, Bu. Betul lah yang Bu katakan. Nah, kira-kira adakah prioritas yang akan kamu lakukan setelah ini? Prioritas yang akan saya lakukan ya, saya akan berlatih dengan. Nah, oke Rina, lalu apa rencana ke depanmu dalam mengikuti lomba ini? Agar lebih melancarkan saya dalam berlatih, saya akan membuat jadwal, Bu. Baik itu jadwal berlatih di sekolah ataupun jadwal berlatih ketika saya di rumah. Nah, iya bagus itu. Dengan perencanaan yang baik, yaitu dengan membuat jadwal, latihanmu akan menjadi rutin dan tentunya harus konsisten. Ibu berharap kamu bisa optimal ya, Rina. Siap, Bu. Nah, kira-kira bagaimana dengan jangka waktunya? Jangka waktu yang akan kamu lakukan? Lebih cepat, lebih baik, Bu. Hari ini, setelah perbincangan ini, saya akan langsung membuat jadwalnya untuk latihan ini, Bu. Oke Rina. Nah, kira-kira apa ada cara yang lain ya yang mungkin bisa kamu lakukan selain itu? Kira-kira apa? Mungkin yang bisa saya lakukan adalah lebih banyak melihat di YouTube, Bu. Banyak kan di situ lomba-lomba pidato. Dari situ mungkin saya akan bisa belajar gerak, bagaimana mimiknya yang baik. Jadi saya akan lebih. Nah, bagus sekali. Kira-kira ukuran keberhasilan yang dari rencana aksi kamu itu apa? Halo? Ukuran keberhasilan saya itu kalau nanti saya sudah bisa lebih percaya diri lagi tampil di depan teman-teman saat latihan. Nah, kira-kira apa saja atau cara agar kamu bisa mengantisipasi gangguan atau hambatan yang kamu alami? Kalau di rumah kan ada adik saya, Bu, jadi sekarang saya akan lebih banyak belajarnya di kamar saja biar lebih bisa berkonsentrasi. Oke, benar Rina, bagus itu rencana-rencanamu. Nah, kira-kira komitmen yang kamu rencanakan itu atau rencana aksi kamu itu nanti, kapan kamu akan memulainya? Hari ini juga, Bu, secepatnya lebih baik setelah berbincang dengan Ibu, insya Allah. Nah, Rina, kira-kira siapa atau mungkin cara yang bisa kamu lakukan? Oke. Nah, Rina, terima kasih atas diskusi hari ini. Semoga kamu bisa percaya diri dalam mengikuti lomba bahasa Inggris. Terima kasih, Ibu. Siap, Ibu. Oke, Pak pengamat, silahkan. Ya, sudah selesai ya. Untuk dari pengamatan saya tentang pertama tujuan
menyampaikan tujuan coachingnya, coach sudah baik menyampaikan pembuka, kemudian coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas dan dapat mengarahkan atau menuntun agar dapat menyimpulkan tujuannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan coach sudah bersifat terbuka, baik, dan mampu mengeksplorasi coachingnya dengan memberikan respon dengan lancar, responnya juga bisa menjawab dengan lancar. Kemudian potensi dan alternatif dari coachingnya juga dapat tergali. Kemudian coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik sehingga terjadi percakapan yang luas dan santai ya. Kuncinya kan itu tujuan di awal tadi. Kemudian yang ketiga, coach sudah mampu memberikan pertanyaan, mengambil keputusan mandiri. Jadi coachingnya dapat mengambil keputusan secara mandiri. Kemudian coach juga dapat mengeksplorasi jawaban dari jawaban yang spesifik. Jawabannya dapat dieksplor secara spesifik, begitu maksud saya. Kemudian untuk tanggung jawabnya, coach dapat mengarahkan coachingnya membangun komitmen. Itu yang paling utama dan bagus sekali. Setelah demikian untuk kasus 1. Selanjutnya ini rekodnya per kasus atau lanjut ya? Gimana Bu? Lanjut pastinya. Lanjut ya. Lanjut Ya, Pak. siap. Nanti apabila diminta per kasus juga bisa kita potong kan. Oke, untuk kasus yang kedua, Iya, nanti saya kasih contoh ya. siap dimulai Bu untuk pengaturan waktu kasus yang kedua. Silahkan Bu Eka. Dimulai sekarang 14:29 Agung. Baik. Setting waktu dalam itu, Bu Eka melihat sendiri di ruang UKS dan Bu Eka pun menghampiri Hanung. Assalamualaikum Hanung, kamu sedang sakit? Waalaikumsalam Bu Eka. Iya, tidak Bu, hanya sedikit pusing. Bukannya sekarang jam pelajaran matematika kesukaan kamu? Biasanya kamu bersemangat. Iya Bu, tapi kelihatannya ada yang mengganggu pikiran kamu, Hanung. Apakah ada yang bisa Ibu bantu? benar Bu Eka. Saat ini saya merasa bingung sebetulnya. Terima kasih jika Bu Eka tetap bersedia untuk mendengarkan dan membantu saya. Baiklah, tapi sebelumnya boleh Ibu tahu sebenarnya tujuan yang Hanung harapkan dari perbincangan kita nanti? Saya ingin mencari solusi. Jadi permasalahan saya ini Bu, agar saya bisa kembali nyaman belajar matematika dan saya bisa mendapatkan nilai yang baik lagi, nilai matematika. Oh begitu. Ini apa sebenarnya? Bisakah Hanung menceritakan kepadaku? Sebetulnya beberapa minggu ini saya merasa tidak nyaman saat mengikuti pelajaran matematika Bu. Oh iya? Kenapa? Apa yang membuat kamu tidak merasa nyaman? Karena saya merasa Bu Sinta, guru matematika, itu sering menyindir saya Bu. Karena dari semua siswa di kelas, hanya saya yang tidak mengikuti les privat di rumahnya.
Oh, begitu. Selain itu, apakah ada yang mengganjal lagi di hati kamu, Hanung? Saya juga merasa bahwa nilai yang diberikannya pun tidak adil, Bu. Teman-teman saya mengikuti les mendapat nilai lebih baik daripada saya. Padahal saya merasa telah menjawab soal dengan langkah dan jawaban yang benar. Itu semua membuat saya selalu ingin tidak mengikuti pelajaran matematika sekarang. Saya tidak puas, Bu. Jadi kamu berada di UPN ini karena itu? Iya, Bu. Sebenarnya saya ingin sekali mengikuti pelajaran matematika seperti biasa, seperti dulu. Karena saya sangat menyukai pelajaran matematika. Sejak dulu saya selalu mendapat nilai terbaik bidang matematika. Bahkan tahun lalu saya juga mengikuti lomba olimpiade di tingkat kabupaten kan, Bu. Tapi saya takut disindir lagi, Bu, sekarang. Saya takut mendapat nilai jelek saat ini. Lalu apakah selama ini Hanung sudah pernah mencoba berbicara dengan Bu Sinta tentang masalah ini? Sebenarnya saya ingin sekali berbicara dengan beliau mengenai masalah ini, Bu. Tapi saya merasa takut dimarahi. Jadi saya sering izin saat pelajaran matematika karena saya menghindar dari beliau, Bu. Tapi dengan begini apakah kamu tidak merasa rugi tidak mengikuti pelajaran matematika? Iya juga, Bu. Saya merasa tindakan saya yang saya lakukan ini juga tidak benar. Semakin saya menghindar pelajaran matematika, maka nilai saya nanti akan semakin jelek. Maka saya berencana akan mengikuti les matematika, Bu. Tapi apakah ada kendala lain yang kamu hadapi, Hanung, ketika mengikuti les bersama teman-temanmu nanti? Sebetulnya iya, Bu. Itu karena sekarang sejak ibu saya sakit, setiap sore saya harus membantu ayah saya berjualan. Nah, kadang sampai malam, sehingga tak ada waktu untuk mengikuti les. Bahkan hanya sedikit kesempatan saya untuk belajar. Jadi menurut Hanung, kemerosotan nilai yang kamu alami ini karena apa? Karena tidak mengikuti les atau karena kurangnya waktu untuk belajar? Iya juga, Bu Eka. Mungkin itu karena saya terlalu lelah untuk belajar di malam hari. Sehingga kalau dulu saya sempat mengulang materi serta membaca materi untuk besok, sekarang untuk mengerjakan PR pun saya tergesa-gesa, Bu. Jadi apa yang sekarang ingin kamu lakukan? Saya berpikir caranya adalah menghadap langsung dengan Bu Sinta, guru matematika, untuk menyampaikan permasalahan ini, serta berusaha untuk lebih bisa membagi waktu aja, Bu, antara sekolah, kemudian belajar di rumah, serta membantu bapak saya berjualan. Wah, bagus sekali itu. Bagaimana dengan lesnya? Kamu jadi mengikuti? Kalau untuk lesnya, saya merasa tidak mungkin saya lakukan, Bu, karena kasihan ayah saya jika tidak ada yang membantu jualan. Jadi di sela-sela membantu ayah, saya akan belajar melihat atau melalui video-video pembelajaran dari HP saja, Bu. Meskipun itu pembelajaran matematika, tidak apa-apalah. Nanti kalau sudah sampai di rumah, saya cocokkan dengan yang di buku materi. Selama ini, ketika ayah saya jualannya agak longgar, saya mengisinya dengan main game aja, Bu. Wah, kamu memang anak yang pintar dan berbakti, Hanung. Lalu rencana kamu ke depan apa untuk mencapai tujuan yang kamu inginkan tadi? Tadi kan kamu ingin lebih nyaman belajar matematika di sekolah, serta nilai kamu meningkat lagi. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Pertama saya akan menyingkirkan rasa takut saya untuk berbicara kepada Bu Sinta tentang perasaan dan keadaan saya, juga untuk mengkonfirmasi tentang nilai saya, Bu.
Saya berpikir ketika saya berani berbicara kepada Bu Eka tentang masalah ini, mengapa saya harus takut untuk berbicara kepada beliau? Saya yakin semua guru pasti bertindak yang terbaik untuk murid-muridnya kan Bu. Lalu saya akan mendownload aplikasi pembelajaran di HP. Saya juga bisa belajar di sela-sela waktu membantu ayah, tidak hanya bermain game ketika di sela-sela belajar, tapi saya di sela-sela jualan, tapi saya ingin belajar agar lebih praktis, efisien, dan waktu saya tidak terbuang dengan bermain game Bu. Betul. Lalu rencana kamu di rumah apa? Kalau di Saya akan rumah membuat jadwal harian di rumah Bu, sehingga semua kewajiban saya antara sekolah, membantu ayah dapat terlaksana dengan baik. Wah, bagus sekali rencana kamu yang kamu susun, Hanung. Lalu bagaimana komitmen yang kamu susun untuk menjalankan rencana ini kira-kira? Saya akan segera menghubungi Bu Sinta setelah ini Bu, segera menyusun dan menulis jadwal harian saya, kemudian menempelkan di tempat-tempat yang mudah saya lihat Bu. Ya, bagus. Lalu adakah orang yang ingin kamu mintai bantuan agar kamu bisa menjalankan komitmen kamu ini dengan baik? Saya akan menunjukkan jadwal yang saya buat itu kepada orang tua, kakak, kemudian mungkin Bu Guru juga bisa membantu kan. Lalu agar tidak saya tidak lupa Bu. Oke, lagi Pak Anung. Sungguh luar biasa. Semoga dengan diskusi ini masalah kamu bisa selesai ya Hanung ya. Tetaplah semangat belajar dan jaga komitmen kamu, lakukan apa yang kamu lakukan, kamu rencanakan, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua kamu. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Dengan diskusi ini saya jadi lebih semangat lagi belajar matematika. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, Bu. Silakan. Oke, menurut saya dalam langkah yang pertama yaitu menyampaikan tujuan, yaitu coach sudah baik dalam menyampaikan pembuka, coach juga menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas, terus juga bisa merangkul anak sehingga mampu bercerita dengan baik. Kemudian dalam identifikasi masalah, yaitu coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi kunci, memberikan respon dengan lancar, kemudian potensi dan alternatif solusi dapat tergali dengan baik. Kemudian coach juga aktif dalam memberikan tanggapan dan umpan balik, terus bisa menggali pertanyaan-pertanyaan kemungkinan apa saja yang terjadi dalam keadaan yang telah dialami oleh kunci. Kemudian dalam rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh kunci. Kemudian coach membuat kunci mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Jadi apa yang menjadi permasalahan ketika ia takut dalam belajar matematika itu bisa disampaikan dengan baik. Kemudian dalam tanggung jawab, coach juga mengarahkan kunci membangun komitmen, sehingga kunci sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis Tirta. Kalau menurut saya sudah sesuai dengan proses praktek kucing model Tirta. Demikian. Ya. Itu untuk kasus yang kedua. Ya. Untuk kasus Monggo, yang ketiga sekarang sekarang coachnya Pak Hanung. Kemudian pengamatnya ya. Bu Parmi sudah siap untuk pengaturan waktunya? Halo, bagaimana pengaturan waktunya? Ya, nah, ini untuk kasus 3 bisa dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Suatu hari ketika akan masuk kelas, saya dihampiri rekan kerja yang mau menyampaikan masalah yang dirasakannya. Halo Bu Tias, mengapa kok terlihat galau? Iya Pak, ini sedikit ada masalah. Saya lihat sepertinya Bu Tias agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Pak Hanung.
Tidak apa-apa. Nah, begini Ayo, Pak. ada apa Bu Tias? Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Pak Hanung bisa membantu saya ya? Dengan senang hati Bu Tias, kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa tujuan dari diskusi kita hari ini? Silahkan Bu Tias. Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dan pemikiran dari Pak Hanung dengan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Siap membantu masalah yang sedang Bu Tias hadapi. Ayo silahkan Bu Tias. Begini Pak Hanung, Bapak ingat apa tidak ya, kira-kira beberapa hari yang lalu pengawas kan datang ke sini melakukan supervisi di kelas saya. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Bu Tias mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Bu Tias? Iya Pak, menurut saya itu begini Pak, ini tentang teguran dari pengawas kemarin tentang proses mengajar yang telah saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Bu Tias? Bu Tias tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau apa kok sampai dikritik oleh pengawas? Kalau saya boleh tahu. Begini loh Pak, beliau itu seperti keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Tias dengan respon dari pengawas tersebut? Saya itu sejujurnya menyampaikan kepada beliau Pak, kalau selama ini saya benar-benar mengajar, saya juga menggunakan berbagai sumber dari buku referensi perpustakaan. Yang penting menurut saya itu mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu, selama ini apa yang Bu Tias lakukan di dalam proses belajar mengajar? Nah, saya itu biasanya menggunakan media lain Pak, yaitu video pembelajaran, kadang buku perpustakaan atau media nyata. Mengapa Bu Tias tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya begini Pak, sumber belajar yang saya gunakan itu lebih mudah dan siswa itu lebih termotivasi dan sebenarnya juga mengacu pada kurikulum. Nah, siswa itu kadang bosan dengan membaca buku teks saja. Sebenarnya sudah bagus Bu Tias menggunakan media-media tersebut. Lalu bagaimana hasilnya Bu Tias mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda dan cara belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya Pak ya, betul juga. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang memang hasilnya itu masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks. Jadi sebagai sumber belajar lain, mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu Tias. Bu Tias menggunakan sumber belajar dengan buku teks. Buku teksnya digunakan, media pembelajaran yang Bu Tias gunakan saat ini juga digunakan, jadi dikombinasikan gitu Bu. Iya Pak, saya pikir ada benarnya juga ya. Setelah Bu Tias bercerita sekarang bagaimana perasaannya? Nah, terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, saya merasa resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain agak terbengkalai. Apa yang membuat Bu Tias merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan ke kepala sekolah. Nah, saya takutnya nanti terjadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bu Tias merasa tidak nyaman adalah supervisi itu.
karena Butias tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Butias, memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Nah, hal yang Butias akan lakukan sekarang. Nah, yang kira-kira yang saya lakukan itu saya akan merefleksikan diri dan mempersiapkan diri, Pak. Jadi kira-kira saya harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat belajar saya dalam mengajar saya. Nah, benar sekali Butias, tetap semangat dalam berinovasi dalam pembelajaran ya. Oh iya Pak. Dari apa yang sudah Butias sampaikan, apa rencana Butias ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi terbaik. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan selain itu? Saya juga akan menemui pengawas Pak, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar kedepannya, saya juga akan tetap menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Butias selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks Pak untuk sumber belajar. Meskipun nanti saya kemarin kan juga sudah menerapkan ke siswa saya. Terus kemudian saya juga akan tetap menggunakan media yang bisa membangkitkan motivasi anak-anak. Langkah yang Butias ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah kalau Butias sekarang sudah lega. Nah, lalu dari yang sudah Butias rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Butias lakukan untuk menjalankan rencana ini? Nah, pada kurikulum kemudian kan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Kemungkinan saya juga akan menggunakan buku teks itu, Pak. Lalu dengan dukungan apa yang dibutuhkan Butias untuk melakukan komitmen itu? Nah, itu saya juga masih kepikiran Pak. Mungkin saya juga akan berkomunikasi dengan rekan sejawat, kemudian kepala sekolah dan teman lain, sehingga kita sama-sama bisa saling mengingatkan dan berkolaborasi. Ide yang bagus, Bu. Nah, semoga dapat segera terrealisasi dan Butias dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa takut seperti sebelumnya. Oke, terima kasih banyak Pak Hanung atas waktunya telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit agak lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Iya, amin, amin. Sama-sama Bu, tetap berinovasi, tetap bersemangat. Ya, terima kasih ya. Iya, Pak Hanung, terima kasih. Baik, untuk lembar pengamatan yang saya catat dari percakapan yang sudah disampaikan oleh Pak Hanung sebagai coach dan Bu Purwaningtia sebagai coach pada siang hari ini adalah yang pertama, dari tahap tujuan, coach sudah dapat menggali tujuan dari coach dalam melakukan diskusi ini dengan baik, sehingga tujuannya itu sudah dapat tersepakati dengan sangat jelas. Terus kemudian pada proses identifikasi, coach sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka dan efektif tentang permasalahan yang dialami, kekuatan serta solusi yang dimiliki oleh coach dengan secara baik ya. Sehingga fakta-fakta permasalahan itu dapat terungkap dengan jelas pada proses identifikasi ini. Kemudian pada tahap melakukan rencana aksi,
coach sangat baik memberikan umpan balik dari permasalahan coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi secara mandiri dengan dipancing melalui pertanyaan-pertanyaan efektif yang sudah diajukan oleh sang coach. Kemudian pada tahap tanggung jawab, coach sudah sangat baik dalam memahami rencana aksi yang sudah disusun oleh coach, sehingga dia bisa melakukan tindak lanjut dari rencana yang akan dia lakukan dengan penuh komitmen serta terprogram. Dan coach pun dapat menjawab semua pertanyaan dari coach dengan sangat jelas, karena pertanyaannya yang disampaikan itu sangatlah efektif serta terbuka, sehingga sangat mudah bagi coach untuk dapat menelaah serta menjawabnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari kasus yang ketiga ini sudah dapat melaksanakan coaching model Tirta dengan sangat baik, yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan seperti tujuan, identifikasi, perencanaan aksi, serta tahapan tindak lanjut yang sangat baik. Dan yang perlu saya garis bawahi, bahasa tubuh yang digunakan pun sangat luar biasa, sehingga seperti berbincang dalam keadaan normal. Jadi antara coach dan coach itu terjalin hubungan yang baik, sehingga terjalin kesepakatan yang baik pula dalam menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih. Ya, itu untuk penampilan dari kelompok kami. Kasus 1, 2, 3 sudah tersampaikan.